Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan menarikkan pesan apa sih yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu. Apa sih yang alam semesta mau kamu tahu dan mau kamu dengar berdasarkan kondisi kamu atau energi kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Ini adalah video timeless, readingan timeless, artinya video ini atau readingan ini tidak berbatas waktu. Ketika kamu menonton video ini, kapanpun itu, artinya ada pesan atau hikmah yang perlu kamu dengar, yang perlu kamu ambil, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau resonate hanya sebatas 30% atau 70% atau bahkan 100%. Bisa juga tidak sama sekali, balik lagi. Ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang. Energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section, dan juga description box gitu ya. Sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa untuk teman-teman yang menunaikan, begitu ya. Oke, kita mulai. Aku udah shuffle kartunya untuk lebih menghemat waktu, gitu ya. So, kita lihat dulu dari kartu tarotnya. Ini aku sampingkan dulu ya. Di sini. Oke. So, we'll see kondisi kamu. Kita punya Ace of Pentacles, Five of Swords, Page of Pentacles, dan kita punya Six of Swords gitu ya. Oke, ini aku timpan di mana ya? Di um, sini. Oke. So, Pisces, gimana kondisi kamu atau energi kamu secara general sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Ini kan pembacaan yang sangat general. Jadi ini bisa terkait apa aja, bisa terkait percintaan, karir, keuangan, pertemanan, persahabatan, keluarga dan lain-lain gitu ya. Oke, Pisces, aku melihat sejauh ini kamu lagi berada di titik di mana kamu tuh lagi banyak kekecewaan, banyak sekali rasa kecewa, banyak sekali rasa beban pikiran. Banyak sekali kamu merasa kayak terhianati oleh seseorang atau bahkan banyak orang atau bahkan merasa terhianati oleh situasi dan kondisi. Di mana kamu merasa kok sekarang ini aku menghadapi situasi yang sulit banget sih? Kok aku sekarang ini menghadapi situasi yang di luar ekspektasi aku sih? Kok dia mengkhianati aku seperti ini sih? Kok aku diperlakukan seperti ini sih? Nah, kamu tuh lagi di kondisi energi seperti itu. Banyak sekali rasa kecewa, banyak sekali rasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Banyak sekali rasa di mana kamu merasa terkhianati baik oleh orang atau sekelompok orang atau bahkan situasi tertentu gitu ya. Di mana sebenarnya apapun yang bikin kamu kecewa ini, kamu masih mau perjuangkan nih. Kamu masih mau cari solusinya gitu. Kamu masih mau cari solusinya karena apapun yang membuat kamu kecewa, kamu sebenarnya punya kenyamanan di sana. Kamu mempunyai passion di sana. Kalau misalnya di pekerjaan gitu ya, kalau ini pekerjaan, kamu tuh menyukai pekerjaan ini atau bidang ini. Dan sekarang lagi ada permasalahan. Tapi karena kamu suka dengan kerjaan ini, maka kamu masih mau perjuangkan solusinya. Atau kalau misalnya ini berbicara tentang percintaan, kamu tuh sayang sama dia, masih sayang sama dia, dan kamu sadar bahwa kamu tuh lagi dikecewakan, bahwa kondisi hubungan lagi gak mudah, tapi kamu karena masih sayang dia, kamu masih mau perjuangkan solusinya gitu. Karena kita punya bottom of the deck-nya ini, main card-nya ini adalah Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini berbicara tentang kamu menginginkan titik awal, titik terang. Kamu menginginkan awal baru. Kamu tuh lagi di posisi yang bergumul nih. Kamu tuh lagi berada di kondisi yang awan. Awan dalam artian adalah tidak stabil, tidak jelas, tidak ada kepastian, ngambang, ngawang. Nah, kamu tuh berada di kondisi seperti itu dan kamu mau keluar. Kamu mau keluar dan kamu menginginkan ada kepastian, titik yang lebih stabil, titik yang lebih terang, titik yang bisa berkembang gitu ya. Nah, tapi karena memang
kamu sendiri masih mencari-cari nih. Kamu masih mencari solusinya gimana. Kamu berusaha mencari tahu, aku memang masih suka sih sama hal ini, masih sayang sih, masih passionate sih. Tapi aku belum tahu nih caranya gimana, solusinya apa, jalan keluarnya seperti apa. Maka sekarang bagaimana kamu menanggapi situasi ini adalah kamu berusaha untuk ya udahlah jalani aja seperti air mengalir. Kamu berusaha untuk ya udah yang penting sekarang aku fokusnya sekarang ini aku bisa ngapain itu yang aku lakukan, ke depannya gimana ya udahlah belakangan. Yang penting sekarang ini aku bisa ngapain ya udah aku lakuin itu aja gitu ya. Kamu ada kekecewaan tapi kamu berusaha untuk ya udahlah legowo aja, berusaha untuk jalani aja, daripada stagnan juga nggak ada apa-apa gitu kan. Plus kamu juga masih menyukai, kamu masih ada kenyamanan, kebahagiaan akan hal ini. Walaupun hal ini membuat kamu kecewa gitu ya, walaupun hal ini membuat kamu sedih, membuat kamu merasa terkhianati, tapi pada dasarnya kamu masih mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan bahwa apapun hal ini yang membuat kamu kecewa, apapun hal ini yang tidak sesuai harapan kamu, bisa berkembang, bisa ada prospek yang positif ke depannya gitu ya, sehingga kamu masih mau berusaha menjalani seperti air mengalir, sambil dibiarkan mengalir, sambil kamu cari solusinya, sambil kamu cari pembenahannya gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya, we'll see. Oke, kita punya Doors of Value. Kita juga punya Yin Yang. Oke. Kita juga punya kartu Goddess of the Moon. Oke. So, um, aku melihat untuk beberapa dari kamu memang sepertinya permasalahannya adalah di seputar finansial gitu ya, keuangan. Ada beberapa dari kamu yang kondisi finansialnya lagi enggak baik nih, lagi nggak stabil gitu. Dan karena yin yang ini juga berbicara tentang kestabilan gitu, yin dan yang gitu. Kamu sedang berusaha menstabilkan kondisi finansial kamu, kondisi keuangan kamu. Ada beberapa dari kamu yang memang berkutat di masalah finansial atau keuangan, karena sebenarnya dari awal kita juga udah punya pentacles gitu. Pentacles ini berbicara tentang kondisi keuangan, pentacles, koin emas, uang gitu ya. Memang ada beberapa dari kalian yang berkutat dengan masalah keuangan, ataupun kalau bukan keuangan tapi apapun itu, karena baik lagi ini adalah pembacaan secara general. Apapun itu, kamu menginginkan kebahagiaan, karena kalau kamu lihat di depan sana, di depan pintu ini ada kayak taman yang sangat indah. Kok nggak fokus sih? Oke, ada taman yang sangat indah gitu ya, yang sangat refreshing banget gitu loh. Ada yang sangat indah di depan sana. Kamu tuh lagi memperjuangkan kebahagiaan ini, kenyamanan ini, kestabilan ini untuk apapun itu gitu ya. Dan kamu berusaha berserah gitu, Goddess of the Moon. Berserah ini bukan berarti kamu menyerah atau berpasrah, tapi berserah adalah kamu mempunyai harapan, kamu mempunyai keinginan, kamu mempunyai tujuan, tapi kamu berusaha untuk melepas keinginan untuk mengontrol segala sesuatunya. Dalam artian, oke, aku punya goal, aku punya tujuan, aku punya impian, tapi ya udah, seperti yang tadi aku bilang, aku fokus aja ke sekarang ini. Ke depannya gimana ya udah itu belakangan. Yang penting sekarang ini aku fokus pada apa yang ada, pada apa yang bisa aku lakukan. Aku berfokus pada apa yang memang sekarang ini bisa aku maksimalkan, daripada aku terus berfokus ke depannya yang belum tahu nih akan gimana. Mending aku fokus aja ke sekarang ini, aku bisa ngapain. Nah, itu jadi fokus kamu gitu ya. Kamu berusaha untuk berserah. Berserah dalam artian berfokus pada sekarang ini, ke depannya gimana, jalani aja. Karena ke depannya akan seperti apa, akan bagaimana, itu sepenuhnya tergantung dari bagaimana kita memaksimalkan hari ini gitu. Nah, itu yang sedang kamu berusaha lakukan. Itu adalah pola pikir yang berusaha kamu tanamkan. By the way, ini agak ini ya, agak oke. Uh, oke. Oke, ini much better ya. Tadi kayak agak miring gitu ya. Oke. Intinya adalah kamu berusaha untuk berserah, berusaha untuk ke depannya aku masih punya harapan, masih mempunyai tujuan, tapi itu masalah belakangan gitu ya. Itu masalah belakangan. Yang penting aku fokus pada sekarang ini, berfokus pada prosesnya, bukan semata-mata berfokus pada kapan nih kestabilan ini tercapai, kapan nih aku berhasil, kapan nih aku mencapai tujuan aku. Kamu nggak berfokus ke sana, tapi kamu berfokus ke oke, sekarang ini bisa ngapain nih supaya aku mencapai tujuan aku, gitu ya. Semoga kamu paham bedanya ya. Semoga kamu mengerti apa yang aku sampaikan sejauh ini, gitu ya. So, kita ke sarannya. Yang pertama kita punya kartu Manage to be Glad.
tiga kartu ini, oracle ini adalah sarannya, pesan yang alam semesta mau kamu tahu, pesan yang ingin alam semesta sampaikan kepada kamu berdasarkan kondisi kamu gitu ya. Kita juga punya kartu All Must Have Prices, dan kita punya kartu Belief gitu ya. Oke, so apa sih yang alam semesta mau kamu tahu dan mau kamu dengar gitu ya. Yang pertama adalah manage to be glad. Create your own happiness regardless of conditions. Dalam artian begini, aku tahu kamu lagi susah, apapun kondisinya, apapun permasalahannya, apapun aspek yang lagi susah ini, aku bisa melihat kamu lagi susah, lagi kecewa, lagi berada di titik yang tidak sesuai harapan kamu. Tapi semesta mau bilang kepada kamu kalau kebahagiaan itu enggak selalu ketika kamu lagi di kondisi yang baik. Bahkan di saat kondisi yang enggak baik sekalipun, kamu bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu kamu yang ciptakan sendiri. Kamu yang punya kontrol. Apakah kamu mau berbahagia atau kamu tidak mau berbahagia. Dalam artian, kalau kamu pun lagi susah, simple, bersyukur. Oh, aku lagi susah nih. Artinya aku lagi ditantang, aku lagi diberi pelajaran, aku lagi mau naik level nih bentar lagi. Maka aku harus jalani, aku harus bersyukur. Nah, dengan kamu bersyukur, kamu tuh udah menciptakan kebahagiaan, menciptakan positive thinking, menciptakan positive energi untuk diri kamu sendiri gitu. Ketika situasinya serumit itu, sesulit itu gitu ya, tapi ketika pola pikirnya, pola perilakunya positif, maka hal yang awalnya rumit, hal yang awalnya sulit, hal yang awalnya merasa terbebani banget. Tapi kalau pola pikirnya benar, kalau pola pikirnya tepat gitu ya, semua akan terasa lebih ringan gitu. Nah, itu yang alam semesta mau kamu dengar gitu ya. Manage to be glad. Coba belajar bersyukur, belajar untuk lebih um, menerima semuanya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya kartu All Must Have Prices, Trying to Please Everyone. Jadi, ada beberapa dari kalian yang kekecewaan ini adalah kekecewaan ini sedikit banyaknya dikarenakan ada beberapa dari kamu yang berusaha menyenangkan orang lain. Ada beberapa dari kamu yang berusaha untuk memuaskan keinginan atau kebahagiaan orang lain. Yang pada faktanya, kebahagiaan orang lain itu adalah tanggung jawab dari orang lain itu sendiri, bukan tanggung jawab dari kamu gitu. Nah, contoh kita bicara pekerjaan gitu. Contoh kita bicara pekerjaan gitu ya. Um, Misalnya kamu mau memuaskan hati bos kamu gitu. Misalnya kamu dikasih kerjaan sama dia, kamu dikasih tugas sama dia, otomatis ya kita harus bahagiain dia karena kita harus puasin dia karena ya apa namanya? Karena um, karena ya dia bos gitu. Ini masalah profesionalisme gitu kan. Tapi dalam kartu ini dalam artian kalau kerjaan kan pasti teamwork ya, pasti kerjasama ya. Nah, kamu tuh terlalu berfokus untuk membahagiakan semua anggota tim kamu, yang pada akhirnya sebenarnya em, kamu bisa semaksimal mungkin, tapi semaksimal mungkin pun bukan berarti semua akan senang dengan kita. Bukan berarti semua akan bahagia dengan apa yang kita lakukan, dengan apapun keputusan kita. Karena pada akhirnya kita nggak bisa membahagiakan keinginan semua orang gitu. Nah, aku melihat untuk aspek apapun, baik pekerjaan, keuangan, karir, percintaan, pertemanan, apapun itu, kamu terlalu care, kamu terlalu peduli dengan orang lain atau dengan perkataan orang lain atau dari feedback orang lain gitu ya. Ada beberapa dari kamu yang aku merasa terlalu menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, terlalu menginginkan validasi dari orang lain, terlalu menginginkan pengakuan dari orang lain gitu ya. Kalau kamu peduli dengan orang lain gitu, makanya kamu berusaha membahagiakan orang, nggak apa-apa, itu bagus. Artinya kamu mempunyai empati atau simpati kepada orang lain. Tapi pada akhirnya kita manusia, kita bukan superhero gitu. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang sepenuhnya gitu. Jadi kamu kalau berempati dan bersimpati kepada orang lain, it's really okay. It's not a problem at all. Tapi kamu harus tahu, kamu ada batasan-batasannya. Kamu hanya bisa berusaha membahagiakan orang lain atau memuaskan orang lain sebanyak sekian persen. Kalau sekian persen sudah kamu kerahkan dan orang lain itu juga, tapi orang lain itu nggak bahagia atau tidak memberikan feedback yang baik, yang positif, ya udah nggak apa-apa. Kamu udah berjuang, kamu udah berusaha, kamu udah melakukan porsi kamu gitu. Itu yang perlu kamu ingat gitu ya. Kamu boleh
membahagiakan orang lain, berusaha memuaskan orang lain, tapi jangan berlebihan. Pada akhirnya kebahagiaan orang lain adalah milik mereka sendiri gitu ya. Dan pada akhirnya kamu hanya bertugas untuk mengerjakan porsi kamu. Kamu hanya bertugas untuk mengerjakan bagian dari kamu. Nah, untuk kamu yang terlalu menggantungkan pengakuan, validasi kepada orang lain, tolong percaya bahwa diri kamu, baik atau tidak, buruk atau tidak, itu bukan dari kata orang gitu. Syukur-syukur kalau misalnya orang-orang yang kamu minta validasi atau pengakuan ini adalah orang-orang yang tepat. Gimana kalau orangnya salah, orangnya nggak tepat? Misalnya kamu minta pengakuan dari orang yang kamu kira baik, tapi ternyata orang ini mau nusuk kamu dari belakang. Itu kan berabe gitu kan. Jadi make sure untuk tidak meminta validasi atau pengakuan dari siapapun itu gitu. Kamu boleh minta kritikan atau saran atau sudut pandang, tapi tetap kamu harus filter, harus kamu kendalikan lagi yang mana sih yang kira-kira memang masukan, yang mana sih yang mau mendukung atau agar kamu berkembang, dan yang mana yang sebenarnya tidak baik atau kurang tepat untuk kamu, yang ngasal, yang mau mengkhianati kamu atau menusuk kamu. Nah, perhatikan di sana gitu ya. Dan yang terakhir, kita punya kartu belief gitu ya. Belief. Strange encounters. Dalam artian kedepannya, hal-hal yang di luar ekspektasi, hal-hal yang menurut kamu nggak masuk akal, itu masih akan terjadi guys gitu ya. Itu masih akan terjadi. Tapi percaya aja, apapun yang kedepannya atau bahkan dari sekarang terjadi, kalaupun kamu nggak ngerti ini kenapa terjadi sama kamu, kenapa seperti ini, tolong percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi karena ada alasan. Bukan karena tanpa alasan, bukan kebetulan, tapi ada hal-hal tertentu yang dimaksudkan untuk kamu. Semua terjadi untuk kamu gitu ya, untuk perkembangan kamu. Segala sesuatu terjadi agar kamu menjadi versi dari kamu yang paling terbaik gitu ya. Semua untuk membentuk kamu. Ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya, ambil positifnya gitu ya. Oke, Pisces, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share video ini dan nyalakan loncengnya agar ketika aku update video terbaru kamu bisa dapetin gitu ya. Oke, Pisces, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.